Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Banyak orang berpikir hidup Kristen itu adalah hidup yang lemah karena kita selalu diajar untuk sabar, untuk mengalah, untuk menyerahkan segala persoalan kepada Tuhan. Sehingga ada orang yang berkata bahwa, aduh, saya tuh gak kuat gitu pendeta hidup Kristen gitu. Kok kayaknya kita tuh pasif banget gitu. Apa-apa ya udah sabar, apa-apa ngalah, apa-apa berserah sama Tuhan. Nah, yang pertama-tama perlu saya koreksi bahwa hidup Kristen bukan pasif. Hidup Kristen adalah hidup yang aktif. Yesus jelas berkata, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Jadi hidup Kristen bukan hidup yang pasif, tapi hidup Kristen adalah hidup yang aktif. Tapi mungkin sebagian saudara berkata, ya tapi kalau menghadapi masalah, kita kadang-kala pasif. Loh, tergantung masalah apa? Karena Yesus jelas bilang, lawan iblis, maka iblis akan lari. Justru banyak orang ketika iblis menyerang hidupnya, menyerang rumah tangganya, dia pasif, gak bisa buat apa-apa. Tuhan saya gak kuat, Tuhan saya gak kuat, Tuhan saya gak mampu gitu. Nah, justru hidup Kristen itu hidup yang aktif. Kita berserah kepada Tuhan. Hal-hal yang kita gak bisa tanggung, kita serahkan pada Tuhan. Lalu kita bertindak. Nah, banyak kali kita pikir Tuhan kita itu pasif. Setelah kita serahkan persoalan kepada Tuhan, lalu Tuhan gak buat apa-apa. Tapi hari ini saya mau tegaskan buat saudara, Allah kita bukan Allah yang pasif. Yesus jelas berkata, Bapakku masih bekerja sampai sekarang, karena itu aku bekerja juga. Jadi dari sini kembali kita mau ditegaskan, dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa hidup Kristen itu bukan hidup yang pasif. Hidup Kristen itu hidup yang aktif. Karena apa? Karena Allah kita betul suruh kita sabar, betul suruh kita mengalah, betul suruh kita menyerahkan segala persoalan. Kenapa? Karena Dia yang akan bertindak buat kita. Makanya Alkitab bilang, serahkan kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang akan bertindak bagi kamu. Dengan lain kata, hal-hal yang harus kita hadapi, kita yang hadapi. Tapi hal-hal yang kita udah gak kuat, hal-hal yang kita sudah gak sanggup hadapi, jangan kita hadapi sendiri. Karena kita gak pernah boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Alkitab bilang apa? Pembalasan itu adalah hakku. Kenapa? Karena kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah mengizinkan. Bukan semuanya Allah menghendaki, tapi Allah mengizinkan untuk apa? Untuk kebaikan kita. Sehingga di tengah persoalan kita makin hari makin dewasa, makin hari makin banyak belajar, makin hari makin kuat, dan makin hari akan makin melekat bersama dengan Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bahas topik yang dalam tanda petik agak mengerikan sedikit, yaitu tentang pembalasan Allah. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar tentang istilah pembalasan Allah, sebagian kita akan berkata bahwa, waduh, kok kayaknya Allah yang penuh kasih kok berubah gitu. Dia tetap Allah yang penuh kasih. Justru karena kasihnya kepada kita, Dia membalaskan setimpal dengan kejahatan orang-orang yang menyerang kebenaran itu sendiri. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih bukan berarti hanya tersenyum. Kasih itu ada saatnya tersenyum, tapi kasih ada saatnya juga menjatuhkan hukuman bagi satu kesalahan. Nah, kalau kita pelajari bersama dalam Wahyu 18, Wahyu pasal 18, mulai dari ayat yang ke-9, Wahyu pasal 18, mulai dari ayat yang ke-9 kita pelajari. Ayat yang ke-9 berkata demikian dari Wahyu 18. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang
barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka kota besar, yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencarian di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barang yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Berarti Allah menjatuhkan pembalasan kepada orang-orang yang selama ini menyerang kebenaran. Makanya ayat 20 jelas, bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Berarti sebagai pembalasan Allah atas perbuatan semena-mena yang selama ini ditujukan kepada kebenaran itu sendiri. Berarti pertanyaan kita bicara tentang apakah pembalasan Allah itu. Yang pertama, kalau kita baca dalam ayat bacaan ini, maka kita jumpa yang pertama, bahwa pembalasan Allah itu nyata. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang kala kita pikir, Tuhan ini terlalu sabar sih. Orang nyakitin saya, orang ngecewain saya, orang fitnah saya, orang ngomongin saya, kok Tuhan gak berbuat apa-apa. Bahkan kita pikir, kok orang udah bakar gereja, orang kok udah aniaya orang Kristen, orang kok udah berbuat seenaknya terhadap kebenaran. Bahkan orang hidup korupsi, orang hidup gak karu-karuan, orang hidup kok nipu, kok masih bisa aman gitu hidupnya. Tuhan berbuat sesuatu kayak, Tuhan bertindak kayak, Tuhan gimana kayak gitu. Sebagian istri berkata, suami saya udah berselingkuh, kok masih gitu bisa sukses gitu. Tuhan berbuat sesuatu lah, pukul kayak dia, hajar ya. Itu kita kadang-kala tuh gak tahan gitu, kok Tuhan sabar banget. Tapi hari ini kembali harus saya ingatkan buat saudara, pembalasan itu nyata. Pembalasan itu nyata. Karena itu saudara, mungkin hari ini saudara berkata, saya juga berzina, Tuhan juga gak berbuat apa-apa. Saya pergi ke dukun juga Tuhan gak buat apa-apa. Saya mau nyerang gereja, kayak saya mau bakar gereja, Tuhan juga buktinya gak buat apa-apa saudara. Saya hanya akan tersenyum kepada saudara dan berkata, Allah kita tidak bisa dipermainkan. Alkitab dengan tegas berkata, jangan kamu sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Mungkin selama ini engkau berhasil mengkelabui istrimu, engkau berhasil membuat istrimu tidak berani mengutik-ngutik kesalahanmu, engkau berhasil membuat suamimu tutup mulut. Kenapa? Karena setiap kali suami mau ngomong, mau nasihati kesalahanmu, ancamanmu hanya apa? Kamu mau cerai? Apa? Kamu mau cerai? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya suami untuk supaya tidak cerai, supaya damai, ya udah dia mengalah saja. Tapi saya hanya mau beritahu buat saudara, pembalasan Allah itu nyata. Jangan tunggu sampai dipukul Allah dulu. Jangan sampai tunggu pembalasan Tuhan dulu baru mau coba bertobat. Saudaraku, pertobatan seperti itu masih diterima oleh Tuhan. Tapi pertobatan seperti itu selalu saya bilang pertobatan yang sakit. Kalau kita bisa bertobat ketika kita mendengar firman, kenapa kita mesti bertobat tunggu pembalasan Tuhan dulu? Jadi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, waktu kita tahu pembalasan Allah itu nyata, berarti kita tahu bahwa kita harus hidup benar, kita harus hidup jujur, kita harus hidup setia, kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Di situ kita melihat kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, saya pelajari bahwa pembalasan Allah itu tegas. Apa artinya pembalasan Allah itu tegas? Pembalasan Allah itu setimpal dengan kesalahan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan saudara pikir bahwa tapi kan orang juga gak tahu, Tuhan juga gak lihat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembalasan Allah itu tegas. Makanya kalau sudah main-main sekali Tuhan jatuhkan penghukuman, itu sakit saudara-saudara. Itu sakit. Makanya Yesus menyadari hukuman itu. Makanya Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan, Yesus sudah dianiaya,
Yesus sudah disiksa, Yesus sudah dicambuk, Yesus sudah disalibkan, sempat dia memandang ini loh pembalasan yang akan terjadi. Yesus berkata, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus berdoa hal yang sama, Tuhan jangan tanggungkan kepada mereka segala kesalahan mereka. Karena Stefanus menyadari bahwa ketika Tuhan mengadakan pembalasan dari Allah itu tegas. Jadi yang pertama, pembalasan Allah itu nyata. Yang kedua, pembalasan itu tegas. Jadi itu sebabnya ketika kita menyadari itu, di tengah tantangan gimana pun ayo sabar. Di tengah tantangan apapun ayo berserah kepada Tuhan. Di tengah tantangan apapun jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Dan yang ketiga, yang terakhir saya pelajari, bahwa pembalasan Allah itu terjadi tepat pada waktunya. Itu yang sudah saya singgung tadi. Ada banyak orang kadang-kadang dalam tanda petik ya gregetan gitu. Kok Tuhan kok sabar banget gitu? Kok Tuhan belum buat apa-apa? Orangnya udah begini kok Tuhan belum buat apa-apa? Jawaban saya sederhana. Pembalasan Tuhan tidak terjadi secepat-cepatnya, tapi pembalasan Tuhan akan terjadi tepat pada waktunya. Karena kita berkata Allah kita adalah Allah yang berkemurahan. Bukan kematian orang fasik yang dikehendakinya, tetapi pertobatannya. Allah sengaja mengulur waktu. Allah sengaja memberi kesempatan. Allah tidak mau memukul dulu. Allah mau pertobatan dulu terjadi. Waktu kita bertobat, waktu kita menyesali, waktu kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka Allah akan memulihkan keadaan kita. Berarti hari ini kita bicara tentang pembalasan Allah. Bahwa pembalasan Allah itu nyata, pembalasan Allah itu tegas, dan pembalasan itu terjadi tepat pada waktunya. Kalau sudah kembali kepada Wahyu 18 dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20, sudah bisa melihat bagaimana ketika Tuhan menjatuhkan pembalasan, ketika Tuhan menjatuhkan hukuman itu, semua orang terkejut, sampai semua hanya dapat berkata kalimat yang sama, celaka, celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Ketika Allah menjatuhkan penghakiman, tidak ada yang bisa menahannya. Itu sebabnya gak ada jalan lain kecuali kita bertobat. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bilang, Tuhan, aku hanya mau hidup dalam kehendak-Mu saja. Karena kalau aku hidup dalam dosa, dosa satu saat akan menghancurkan hidupku. Tapi kalau aku hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan satu saat akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupanku. Haleluya. Kalau sedang ini lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan saya akan berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman kami, bawa kami untuk senantiasa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena ini yang kami percaya, tidak pernah Tuhan gagal, tidak pernah Tuhan kecewakan kami, selalu yang terbaik Tuhan berikan buat kami, sehingga hati kami dijaga, sehingga kami tidak melakukan yang jahat, sehingga kami harus menerima pembalasan Tuhan. Tapi di sisi yang lain, kami belajar mengampuni, kami belajar menyerahkan kepada Tuhan, karena kami mengerti pembalasan bukan hak kami. Kami serahkan pada Tuhan, dan kami hanya menjaga hati dan hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yang terbaik senantiasa Dia berikan buat kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.